Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam yang gelap, Abu Nawas berjalan sendirian melewati jalan setapak yang sunyi di pinggiran kota. Malam itu begitu sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang saling bersahut-sahutan. Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah menghibur raja dengan kecerdikannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Langkah itu semakin mendekat. Tetapi ketika Abu Nawas berhenti, suara itu juga ikut berhenti. "Siapa di sana?" tanya Abu Nawas sambil menoleh ke belakang. Namun, tak ada seorang pun yang menjawab. Perasaan aneh mulai merayapi tubuhnya. Ia melanjutkan langkahnya dengan sedikit lebih cepat. Namun, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih cepat, dan lebih berat. Abu Nawas mulai merasa takut. Jangan-jangan ini bukan manusia, gumamnya. Ia pun mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba terdengar suara berat berbisik di telinganya. "Abu Nawas, aku datang untukmu." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berlari sekencang-kencangnya. "Aku dikejar setan, tolong, tolong!" teriaknya panik. Ia terus berlari melewati gang-gang sempit, melompat pagar rumah orang, bahkan hampir menabrak seorang pedagang yang sedang berjalan. Namun suara napas makhluk itu masih terdengar di belakangnya. Dalam kepanikan, Abu Nawas terpeleset oleh batu kecil dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia mengerang kesakitan sambil menutup matanya, pasrah menunggu nasib buruknya. Namun anehnya, suara langkah kaki itu menghilang. Perlahan ia membuka matanya. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berjanggut panjang dengan pakaian lusuh. "Abu Nawas, mengapa kau lari seperti dikejar setan?" tanya pria itu sambil tertawa. Abu Nawas yang masih gemetaran menjawab, "Aku memang dikejar setan, Tuan. Dan mungkin sekarang dia sudah pergi, Tuan." Pria itu tertawa semakin keras. "Bukan setan yang mengejarmu, Abu Nawas. Itu adalah bayanganmu sendiri. Aku melihatmu berlari seperti orang gila sambil berteriak. Padahal tidak ada siapa-siapa di belakangmu." Abu Nawas menatap ke tanah, dan benar saja, di bawah sinar rembulan, bayangannya sendiri tampak panjang mengikuti gerakannya. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku dikerjain oleh bayanganku sendiri." Orang-orang yang mendengarkan cerita ini pun ikut tertawa. Kabar bahwa Abu Nawas yang terkenal cerdik bisa ketakutan oleh bayangannya sendiri menyebar ke seluruh kota. Namun Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan sambil tersenyum. "Malam ini aku belajar satu hal," katanya, "bahwa ketakutan terkadang hanya berasal dari pikiran kita sendiri." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya
beri aku satu permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu." Setan yang sombong itu merasa tertantang. "Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama." Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rezeki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah.
"Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuhan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab,
"Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan, "Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran." Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah." Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. "Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas, agar kita semua bisa memahaminya lebih baik?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya
mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri. Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Tapi bagaimana kita tahu, tanya ulama itu lagi, bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan? Abu Nawas menjawab dengan mantap, Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu. Ulama itu kemudian melanjutkan, engkau benar Abu Nawas, katanya. Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan. Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu, ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda. Raja tersenyum penuh tipu daya. Jadi kau menolak Abu Nawas? Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak. Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini. Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, ah, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang. Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja sudah Baginda. Raja mengangguk. Lalu, berapa jumlah bintang di langit? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. Baginda,
Semua bintang di langit ada di dalam karung ini. Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Tak bosan-bosan Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Kali ini ia diperintah untuk membunuh seekor keledai. Meskipun terkesan mudah, tapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syarat pertama, dia tidak boleh membunuhnya menggunakan benda apapun. Syarat yang kedua, apabila berhasil dilakukan, dia harus punya alasan bahwa dia tidak bersalah atas terbunuhnya keledai tersebut. Dan syarat-syarat inilah yang membuat Abu Nawas berpikir 2 kali untuk menerima tantangan Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu mampu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dan tak menjawab sepatah kata pun. "Kalau kau memang tidak sanggup, bilang saja Abu Nawas. Nanti sebagai gantinya kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tapi tanpa bayaran sepeser pun," terang Baginda Raja. "Ini sih tidak adil Paduka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa mendapatkan hukuman seperti ini Paduka?" protes Abu Nawas. "Makanya kalau tidak mau dihukum, terima saja tantanganku," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, tapi hadiah apa yang akan aku dapatkan bila aku berhasil melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Hadiahnya besar Abu Nawas, uang 1000 dinar. Namun bila kau gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana menjadi 2 bulan. Bagaimana?" jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Dalam hati ia berkata, "Ini sih sama saja bohong. Lepas dari kandang buaya tapi masuk perangkap kandang singa." Akhirnya mau tidak mau Abu Nawas menerima tantangan tersebut. "Bagus, apakah ada permintaan?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tiba-tiba muncul ide konyol di benaknya. "Boleh saya bawa pulang keledainya Paduka?" pinta Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Tapi buat apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Saya ingin mengajarkan sesuatu kepadanya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya. Maka pulanglah Abu Nawas beserta keledai tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali mendatangi istana. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menjalankan tantangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi Abu Nawas malah mengaku bahwa dia telah berhasil mengerjain keledainya terbang. Tentu hal ini membuat Baginda Raja tak percaya begitu saja. "Mana mungkin ada keledai bisa terbang? Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Saya serius Paduka. Kalau Paduka mau, saya bisa membuktikannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun setuju. Namun salah satu penasihat istana berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia. Lalu bagaimana dengan tantangannya Paduka?" Baginda Raja membalas, "Itu nanti saja.
Aku ingin tahu apakah keledai itu benar-benar bisa terbang. Kalau ucapannya bohong, hukumannya akan aku tambahkan menjadi 2 kali lipat." Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membuktikannya. "Ayo Abu Nawas, perlihatkan padaku," perintah Baginda Raja. Maka naiklah Abu Nawas ke atas menara istana dengan membawa keledai tersebut. Ketika sudah berada di atas ketinggian, Abu Nawas berkata kepada si keledai, "Ayo terbang," teriak Abu Nawas sambil mendorong keledainya. Keledai itu pun terpelanting jatuh ke bawah dan membentur tanah dengan sangat keras yang membuatnya mati seketika. "Gila kau Abu Nawas, lihatlah keledai itu mati mengenaskan," ucap Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Saya sendiri juga heran Paduka. Saya yakin dia terlalu semangat saat latihan terbang. Sayangnya dia lupa cara mendarat Paduka. Paduka lihat sendiri kan kalau dia berhasil terbang dari atas menara. Jadi ini bukan kesalahanku Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tak bisa membantah, apalagi menyalahkan Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan tantanganmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Bukankah Paduka juga lihat sendiri bahwa saya berhasil membunuhnya tanpa bantuan alat apapun, dan kematiannya bukanlah kesalahanku. Dia telah terbang tanpa tahu caranya mendarat," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Tapi kasihan sekali keledai itu Abu Nawas, sesal Baginda Raja. "Loh, Paduka gimana sih? Saya kan hanya menjalankan perintah. Ini semua adalah tanggung jawab Paduka. Kenapa juga memberi tantangan yang aneh-aneh?" tegas Abu Nawas. Sejak saat itu Baginda Raja tak lagi berani memberikan tantangan yang membahayakan, dan sesuai kesepakatan Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada 1 orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. "Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan masalah ini kepada hamba Baginda." Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. "Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini," ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, "Bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku?" Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi
Semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka. Hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid, hingga seorang ustadz mendekati mereka. "Ada apa? Kalian tampak gelisah," tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kayu itu nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak selama bulan puasa. Sehari sebelum Ramadan tiba, Abu Nawas bergegas pergi ke hutan dengan membawa kampak andalannya. Sesampainya di hutan, ia segera mengumpulkan kayu bakar dengan tekun. Seharian bekerja, ia berhasil mengumpulkan 10 ikat kayu bakar. Saat azan berkumandang, Abu Nawas menyadari bahwa hari sudah siang. "Aku harus pulang," gumamnya. Ia pun memikul 1 ikat kayu bakar dan berjalan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera mandi untuk membersihkan diri, lalu menunaikan sholat zuhur. Tak ingin pekerjaannya tertunda, ia kembali ke hutan untuk mengambil sisa kayu bakar yang masih tertinggal. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Saat azan ashar berkumandang, Abu Nawas masih berada di tengah hutan, sehingga ia pun menunaikan sholat ashar di tengah hutan. Menjelang maghrib, ia baru berhasil membawa sebagian besar kayu bakarnya pulang. Namun karena jarak antara hutan dan rumah cukup jauh, masih ada 2 ikat kayu bakar yang tertinggal. Abu Nawas pun tersenyum lelah. "Sepertinya aku harus kembali esok pagi," katanya pada diri sendiri. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas segera bergegas menuju musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Ia merasa lega bisa menjalankan sholat bersama para jamaah di malam yang penuh berkah. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia tersentak. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Besok adalah hari pertama puasa dan ia belum mandi besar serta keramas. "Astagfirullahaladzim, aku belum mandi suci. Padahal besok kan sudah mulai puasa ya," gumamnya panik. Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia bingung, apa mandi besar sebelum puasa adalah kewajiban atau hanya sunnah? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendekati seorang ulama yang masih duduk di tempat imam. "Maaf tuan ulama," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. "Saya baru ingat kalau saya belum mandi besar, sedangkan besok adalah hari pertama puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib mandi sebelum puasa dimulai?" Sang ulama tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, "Wahai Abu Nawas, mandi sebelum puasa Ramadan bukanlah sesuatu kewajiban. Namun
dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan ibadah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mandi itu termasuk dalam mandi sunnah yang dilakukan sebelum ibadah besar seperti puasa atau sholat berjamaah di hari raya. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. Sunnah ini bertujuan agar kita memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dan segar. Meskipun tidak wajib, mandi ini memiliki nilai baik untuk dilakukan dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar. Ibadah puasa pun dapat dijalankan dengan lebih nyaman dan penuh keberkahan. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena habis berhubungan badan sebelum waktu subuh. Setelah itu Nabi mandi dalam rangka menghilangkan hadas setelah masuk adzan subuh, dan lalu beliau berpuasa. Artinya walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan. Lanjut sang ulama. Abu Nawas berpikir sejenak lalu bertanya lagi, jadi apakah saya harus mandi besar sekarang juga atau tidak perlu karena sudah masuk waktu maghrib? Sang ulama tersenyum dan menjawab, jika engkau tidak dalam keadaan junub, maka tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Namun jika engkau ingin menyambut Ramadan dengan kebersihan dan kesegaran, maka silahkan mandi, itu akan lebih baik. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menghela napas lega. Ia lalu berkata dengan gaya khasnya, kalau begitu aku makan dulu saja baru mandi. Percuma mandi juga, paling-paling nanti bajuku basah kena kuah makanan. Sang ulama dan para jamaah yang mendengar itu pun tertawa. Begitulah Abu Nawas, selalu punya cara unik dalam menghadapi sesuatu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui pertapa itu di puncak gunung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus janggutnya dan tersenyum. Anak muda, untuk belajar ilmu kesaktian itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada ujian yang harus kamu lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil megap-megap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat, guru. Sang pertapa pun tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan.
Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, Guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, Guru." "Maksudmu?" tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu aku menutup telinga dari tadi agar tak mendengar hinaanmu." Sang pertapa terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian." Abu Nawas pun pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu yang paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di Baghdad. Tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta ini dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Raja yang mendengar kabar ini sangat geram. Akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tak bisa dipermainkan," perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling." Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang yang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silahkan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar hingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda dan para ulama yang mendengar itu terdiam. "Ini pasti pertanyaan licik dan menjebak," gumam Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak. "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai. "Ya bisa, tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang kedua, di manakah arah wajah Allah menghadap saat dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas dengar lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku kapan Allah tidur dan sejak kapan dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk, dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta itu mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang ketiga,
Pendeta mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Namun ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Pendeta penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela napas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang, ikut aku." Abu Nawas lalu membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta itu mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya." Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. "Nah, ini neraka, panas, pengap, dan bikin sesak nafas." Pendeta mulai protes. "Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas terkekeh-kekeh. "Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya bisa kau lihat setelah kau mati. Berani kau mati sekarang?" Pendeta mundur sambil menggeleng-geleng keras. "Tidak, aku belum siap mati." Abu Nawas mengangkat bahu. "Ya sudah, kalau kau belum siap mati, jangan tanya yang aneh-aneh." Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. "Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah." Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. "Namanya juga usaha Baginda." Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik, karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. "Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka." Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu.
Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanian. Minumlah racun ini. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. Apa racun itu benar-benar mematikan? Tanyanya sedikit ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu, tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu, katanya santai. Orang-orang tercengang. Subhanallah, Abu Nawas selamat, seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang damai, tiba-tiba terjadi kejadian aneh yang menghebohkan warga. Hampir setiap hari, banyak penduduk mengalami kesurupan. Namun beruntungnya, ada seorang ulama sakti yang mampu menyembuhkan mereka hanya dengan sekali sentuhan. Warga desa pun sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang suci. Kabar tentang ulama sakti itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan rasa penasaran, ia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri keajaiban yang terjadi di desa tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah ulama sakti itu. Abu Nawas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum tuan. Namun alih-alih menjawab salam, ulama sakti itu justru terlihat marah. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, Tuan, saya sudah mengucapkan salam, tapi tuan sendiri yang tidak menjawabnya. Ulama sakti itu mengeringitkan dahi dan bertanya dengan suara angkuh, apa maksud kedatanganmu ke sini? Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang tuan yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan, jawab Abu Nawas. Tiba-tiba ulama sakti itu berkata dengan nada penuh wibawa, kalau begitu berlututlah dan sembahlah aku. Aku adalah ulama sakti yang dihormati di desa ini. Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, maaf tuan, aku hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia. Wajah ulama sakti itu berubah marah. Apa kamu tidak takut kepadaku? Aku bisa saja membuatmu celaka. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, kenapa kau harus takut? Tuhan hanyalah makhluk ciptaan Allah, seperti halnya aku dan semua yang ada di dunia ini. Mendengar jawaban itu, ulama sakti itu mulai gelisah. Sorot matanya mulai berubah dan tubuhnya mulai gemetar. Tak lama kemudian,
Dia pun tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya semakin lama semakin menyeramkan. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai curiga. Tiba-tiba tubuh ulama sakti itu berubah. Sosoknya yang tadinya tampak manusiawi kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah hitam legam dan mata yang menyala merah. Warga desa berteriak ketakutan dan beberapa dari mereka lari menjauh. Sungguh cerdik kau Abu Nawas. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Aku ingin menjerumuskan manusia agar menyembahku, tapi kau telah membongkar penyamaranku, kata iblis itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Allah telah memberikan akal kepada manusia agar mereka tidak mudah tertipu. Jika kau memang sakti, mengapa kau takut kepada kebenaran? Iblis itu menggertakkan giginya lalu berteriak marah. Aku menyerah. Aku tidak bisa menipumu Abu Nawas. Setelah berkata demikian, iblis itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu segera bersujud dan beristighfar. Mereka sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian kesurupan di desa tersebut dan warga kembali hidup dengan tenang. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang lapang, mengetahui bahwa sekali lagi ia telah berhasil mengalahkan tipu daya iblis dengan kecerdikannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.